Apa kabar saudara semua? Puji Tuhan. Ya, ini kali pertama saya diberi tugas untuk membawakan firman. Puji Tuhan. Saya merasakan bahwa berjalan dengan Tuhan. Mungkin saudara pernah lihat ada gambar roller coaster. Dan di situ ada anak kecil dan ada orang dewasa di sebelahnya. Dan di situ tulisannya berjalan dengan Roh Kudus. Dan di situ saya lihat anaknya kayak teriak gitu. Namanya roller coaster kalau udah turun kan ngeri. Ya, itu saya sebenarnya mengalami. Saya merasakan bahwa sebenarnya nggak mudah untuk saya bisa berdiri di depan, di tempat ini. Apalagi untuk membawakan firman. Kalau untuk kesaksian mungkin sudah biasa. Tapi kalau firman, saya biasa sih di sekolah minggu. Tapi hanya di sekolah minggu ya. Jadi itu pasti beda. Dan cara saya menyampaikan juga pasti berbeda. Tapi saya mau belajar iya saja, saudara. Kenapa? Karena saya udah pernah bilang enggak dan saya babak belur, saya kapok. Jadi istilahnya itu bukan Tuhan. Saya percaya, saya mendengarkan khotbah Pagem dan Bugem juga bahwa kalau kita nggak mau ikut sama pengaturan Tuhan, dan ketika terjadi sesuatu sama kita, itu sebenarnya bukan Tuhan yang sengaja membiarkan kita seperti itu. Tetapi ibaratnya kalau kita di dalam payung sama Tuhan, kita keluar dari payung itu, kalau sampai kena hujan, siapa yang mau disalahin? Kita sendiri. Kenapa? Kita memutuskan untuk keluar. Tuhan mengatur kita itu untuk melindungi kita. Kita dibiarkan sama Tuhan di dalam rumahnya. Tapi kita sok-sokan keluar. Gak betah, gak mau diatur. Akhirnya kita bersenang-senang di luar. Akhirnya semuanya habis. Makan makanan babi. Dan mungkin syukur kalau masih bisa pulang lagi. Dan saudara, saya mau saksikan bahwa saya itu anak yang hilang sebenarnya. Saya udah pernah ngerasain makanan babi itu. Jadi balik lagi ke yang roller coaster tadi. Saya mau kesaksian sedikit boleh ya? Mungkin banyak sebenarnya yang udah tahu kalau saya ini sebenarnya backgroundnya bukan Kristen. Ya, saya lahir bukan Kristen dan saya mengenal Tuhan di usia 12-13 tahun, itu sekitar SMP kelas 1. Saya nggak ada yang ngajak, maksudnya nggak ada yang nyuruh. Waktu itu kalau nggak salah ingat saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Kalau nggak salah itu Benny Hinn. Kalau nggak salah, saya sebenarnya nggak ngerti sih dia ngomong apa. Di situ lucunya di situ karena saya pun nggak ngerti. Kalau ditanya sekarang dia ngomong apa saya nggak tahu. Tapi saya lihat videonya. Zaman dulu itu video ya, bukan kayak CD-CD gitu, belum ada ya. Jadi saya lihat itu saya tersentuh di sini. Ya namanya saya bukan dari Kristen, saya masih nggak paham. Saya nggak ngerti Bapa, Putra, Roh Kudus, saya nggak ngerti gitu ya. Jadi waktu tapi saya di dalam hati saya memutuskan bahwa saya mau jadi Kristen. Gitu. Saya bilang sama mama saya mau jadi Kristen. Terus mama saya bilang, mama juga gitu. Jadi dia ikut langsung saat itu waktu saya ngomong. Tapi waktu itu dia juga masih ngomong sama saya sebenarnya Yesus itu bukan Tuhan. Nah namanya kita nggak ngerti gitu. Jadi gitu. Saya nggak ngerti gitu ya pokoknya. Tapi saya merasakan sesuatu tuh yang lain di sini nggak bisa dibohongin. Saya nggak ngerasain itu sebelumnya. Dan saya baru rasain itu, saya nggak bisa jelasin. Dan seiring dengan berjalannya waktu,
waktu itu saya masih hitungannya sekolah minggu loh, bukan ibadah raya. Saya sekolah minggu. Saya itu kalau sekolah minggu saya nggak sabar nunggu. Ini hari Minggu selesai. Senin itu saya nggak nunggu minggu lagi, nggak sabar nunggu minggu lagi. Saya nggak sabar gitu, pengen banget cepet-cepet ke hari Minggu, cepet ke hari Minggu gitu. Makanya star saya paling banyak karena saya itu paling rajin dan paling rajin ngapalin ayat. Karena itu nggak ngerti ya, padahal itu masih sekolah minggu ya. Tapi di sini itu begitu rasanya ya, ada cinta mula-mula. Tapi saya berangkat dari ibaratnya gimana ya? Ya kita semua, saya percaya kita semua itu bukan benar dari sananya. Jadi saya ini anak yang gimana ya? Kayak masih pencarian gitu. Jadi kayak mencari kasih dari dunia ini juga. Saya udah jadi Kristen, saya mengenal Tuhan, saya dibaptis juga, tapi saya nggak kuat gitu. Makanya saya masih kena banyak pengaruh dari luar, dan saya kebawa dengan arus itu. Jadi saya belum bisa stand di ground yang solid, begitu ya. Makanya perjalanan kekristenan saya itu berliku, dan jatuh bangunnya itu banyak, gitu. Sampai saya kadang muak sama diri saya sendiri bahwa saya kok ngecewain Tuhan terus. Saya nggak bisa tobat tuh beneran tobat gitu. Jadi ya ntar tobat, ntar kumat gitu ya. Ntar tobat, ntar kumat gitu. Jadi saya seperti itu. Dan saya itu punya, saya anggap ini penyakit mental. Saya bilang sama beberapa orang yang sudah cukup dekat mengenal saya itu punya anxiety. Anxiety itu artinya apa? Kecemasan. Kecemasan yang berlebihan, yang tidak normal. Saya mengatakan tidak normal karena anxiety itu benar-benar merugikan. Saya tipe orang yang tidak bisa menghadapi umum, apalagi bicara seperti ini nggak bisa. Ya, jadi saya kuliah. Kalau giliran harus, karena saya jurusan bahasa Inggris, kan pasti ada mata kuliahnya itu conversation. Kalau sudah conversation, saya di sini blokir, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi mulut saya nggak bisa ngomong, saya ngerti, sebenarnya saya tahu, tapi terkunci. Saking saya nggak bisa, gitu loh. Saya nggak bisa ngomong, gitu. Pernah saya ujian di kampus terlambat. Saya terlambat datang 15 menit aja. Saking saya nggak bisa ngomong, saya nggak masuk, saudara. Saya biarin hilang begitu aja, saya ngulang lagi tahun depan. Separah itu, jadi tingkat anxiety saya itu akut, kalau menurut saya kronis. Saya nggak bisa pokoknya sosialisasi. Teman saya itu paling 1-2, circle saya nggak banyak. Gitu ya. Nah, di dalam perjalanan saya kenal Tuhan, ikut Tuhan, disitulah Tuhan mulai memproses saya juga ya. Jadi anxiety saya itu gimana caranya, Tuhan yang paling tahu cara menanganinya kayak gimana. Kayak ini saya sebenarnya dulu sudah dinubuatkan sebagai pelayan penyembah, bukan di sini. Dan itu saya jadi worship leader juga. Tapi itu rasanya bener-bener gak enak banget. Saya udah pernah cerita di sini juga ya. Kalau mau WL itu saya muntah-muntah dulu dan keluar itu kuning, cairan kuning. Karena saya nggak bisa handle rasa cemas itu. Saya nggak bisa handle itu. Ya, sampai akhirnya waktu itu saya diterima kerja. Sebenarnya saya itu sudah harus ikut mission trip jadi WL juga. Dan itu ke kota-kota di Indonesia. Salah satunya Bali, saya ingat itu. Yang saya ingat Bali aja. Jadi saya sudah urus itu sampai
saya sudah serahkan KTP saya dulu waktu itu untuk mengurus tiket. Tapi saya akhirnya terima kerja, padahal bos saya bilang, kamu masuk kerja gak apa-apa kalau kamu mau mission trip 2 minggu, dikasih saya sebenarnya. Saya dikasih, tapi demi saya rasa cemas saya itu, saya bilang loh ke mission trip itu, sorry saya udah mulai kerja. Cancel, saya gak jadi jalan. Saya merasa aman. Gak jadi. Jadi saya mau saya aja suka-suka aja. Saya maunya apa singer aja lah. Yaudah saya pelayanan di gereja, ada gereja saya, gereja A ya, saya di situ pelayanan jadi singer. Ya udah saya maunya itu aja. Tapi yang namanya karakter gak dirubah, isi pelayanannya itu gak bagus. Isinya ego, iri, marah. Ya, saya ditunjuk, mereka mau ada acara Natalan di tempat yang lumayan besar. Saya ditunjuk untuk mengarahkan gaya para singer. Saya megang nih, gayanya begini ya. Mereka lihat saya kan dari belakang. Saya udah gaya-gaya gitu, saya tengok ke belakang ada yang ngobrol. Saya marah, saya banting mic-nya. Itu jemaat masih ada di situ. Gimana tuh? Gak bisa jadi berkat, jadi batu sandungan, pelayanan begitu. Bikin onar aja, sampai koordinator. Karena itu cabangnya banyak, gereja itu cabangnya banyak. Jadi yang ngepalain satu tempat koordinator, gembalanya ada, gembala utama ada. Hati-hati sama Lia ya. Jadi kalau saya diutus ke cabang-cabang lain, soalnya nih takut cari ribut. Soalnya sebenarnya kalau lihat ada yang salah, gak suka protes gitu loh. Tapi jadinya anarkis gitu ya, karena salah kan sebenarnya gak boleh gitu. Tapi akhirnya perputarannya begitu. Saya lari dari pelayanan saya yang panggilan yang seharusnya saya pilih aja sendiri yang enaknya saya. Terus ya saya punya karakter gak dirubah. Akhirnya ya begitu, kacau gitu. Yang ada kita berantem aja, kalau gak sama teman pelayanan berantem. Ntar sama koordinator gini juga, gak setuju sama dia gitu. Jadi itu yang sebenarnya saya alamin ya. Ketika saya mulai sebenarnya saya terima Tuhan, tapi ketika saya waktu itu saya nggak diproses. Maksudnya sudah diproses, tapi saya masih belum benar. Karena apa? Saya nggak nurut, ya. Jadi saya ngikutin, saya punya nature pemberontak. Di rumah itu musuh satu keluarga mungkin saya. Mama saya udah kayak sama papa saya angkat tangan, nanganin saya. Keluarga besar, Lia ini biang kerok, kuliah nggak kelar-kelar, ya kan, sulit sekali orangnya. Dan itu sudah dikenal di keluarga besar. Saya itu karakternya begitu, susah, ya. Jadi apa istilahnya, liar, ya beringas, iya, gitu. Jadi itu semua adalah karakter lama saya, ya. Jadi ya memang itu yang saya bawa dulu ya. Jadi saya masuk kenal Tuhan, saya jalan, ya saya nggak ready, saya nggak siap ya. Jadi dan motivasi saya melayani juga masih salah. Jadi ya saya taunya kalau pelayanan itu diberkati. Benar saudara, itu nggak salah. Kita diberkati, kita akan melayani, tapi kita jangan melayani karena kita mau diberkati, itu kan salah. Salah kan? Itu karena gini, Tuhan itu satu-satunya pribadi yang mau memberikan segalanya buat kita. Kita nangis darah, sampai keluar darah sekalipun gak bisa bayar apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Tapi kalau kita pikir, ya motivasi kita melayani itu begitu, ya itu kena serong, saudara. Kita kan harusnya melayani karena membalas, Tuhan engkau sudah sangat baik. Aku melakukan ini karena kebaikan Tuhan itu loh.
yang gak bisa diukur dengan apapun. Jadi kita pelayanan bukan supaya dapat apa, gitu kan. Tapi karena dia sudah melakukan itu untuk kita. Nah itu yang saya salah juga. Saya tahunya kayak gitu, jadi pokoknya berantakan lah. Ya, yang saya tahu itu nggak benar. Saya juga ikut pelayanan youth. Ini gerejanya lain lagi. Saya ikut pelayanan youth, di situ anak-anak muda yang diincar setelah ibadah kita kumpul-kumpul. Ya, kesana kesini. Tapi saya ngelihat sendiri ya, ketika anak muda itu dikumpulin, kita komsel, ngomong, aku masih jatuh dalam dosa ini, situ. Aku masih dosa ini, semua dosa doang, gak ada penyelesaian. Terus nangis, minggu depan masih sama. Jadi gak ada itu penyelesaiannya, itu saya ngalamin gitu. Salah satu si A bilang, saya masih nonton yang gak benar. Ntar si B begini, serem-serem. Ya tiap ketemu saya pikir ini kok kayak gak ada ujungnya ya. Tiap ketemu omongannya, sharingannya itu. Dan gak ada perubahan saudara. Ya udah, masih terikat dalam dosa itu aja terus. Gitu. Akhirnya saya pikir, kok kayaknya saya nggak srek gitu. Akhirnya saya putuskan untuk keluar ya dari situ. Gitu ya saudara. Hidup jadi nggak bisa jadi berkat karena kita masih manusia kita yang lama. Walaupun kita masuk pelayanan, bahayanya di situ. Kita pelayanan, manusia lama kita dibawa. Sebenarnya saudara, kita itu masuk pelayanan bukan berarti jreng-jreng udah harus suci kudus, dalam artian benar sih, maksudnya gini, kadang-kadang kita masuk pelayanan itu dalam kondisi yang emang masih banyak PR-nya. Sekarang pun kita semua masih banyak PR, tapi ketika kita terjun di situ kita harus kikis juga gitu loh. Jadi bukan kita masuk masih aja itu gedeotan bertahun-tahun itu terus masih gitu kan. Ya harus ada perubahan. Jadi kita mesti naik. Jadi sampahnya itu kurang-kurangin gitu kan. Racunnya itu makin dikurangin. Itu ya saudara. Nah, saya di proses sama Tuhan itu pertama saya percaya, saya sebenarnya nggak kepengen jadi guru. Tapi kok jadinya guru gitu ya. Saya nggak suka anak-anak, jujur. Kenapa? Karena saya nggak bisa luas. Saya nggak bisa, gitu, nggak bisa gitu. Jadi saya sebenarnya jadi guru, apalagi saya pertama kali ngajar jadi guru TK lagi. Itu tekanan berat banget. Tapi di situ Tuhan proses saya itu apa? Sosialisasi sama orang tuanya. Jadi berkurang kan anxiety, kecemasan saya yang parah gitu. Dan kemudian berjalan dengan waktu saya bersyukur saudara, saya masih ada kesempatan untuk, tadi saya cerita saya ninggalin pelayanan saya. Sebenarnya saya harusnya worship leader, saya tolak. Ya. Jadi bertahun-tahun itu saya ya hidup suka-suka. Saya pilih apa yang saya mau aja. Tapi saya bersyukur, saya sangat bersyukur dengan caranya yang ajaib Tuhan itu masih kasih saya kesempatan. Tuhan pakai chosen generation ini. Tapi pertama juga waktu Pak Gem bilang WL pun saya gak usah aja deh Pak Gem. Kalau bisa singer dulu lah. Saya bilang, ya udahlah kata Bu Gem, gak apa-apa Lia, kamu singer dulu ya. Puji Tuhan, saya pikir. Saya singer sekali, masa abis itu suruh WL. Saya pikir singer 1 tahun. Ternyata singer 1 kali. Tapi itu pun kacau. Nadanya salah masuk. Ya namanya kita nggak bisa sebenarnya ya. Pas nadanya salah masuk saya nengok ke pemusik di belakang. Ini gimana? Udah salah nyanyi. Selesainya saya diomongin sama suami saya. Lu kalau salah nggak usah nengok belakang. Tadi kira kita yang salah. Padahal yang salah kamu. Aish.
Jadi itu tekanan banget, saya sampai bilang, Bu Gem, kalau aku jadi WL 2 minggu sebelumnya deh kasih tahu persiapan mentalnya ini loh, gak bisa. Tapi itulah Tuhan luar biasa. Tuhan kikis terus, dari 2 minggu nervous berkurang, seminggu deg-degannya seminggu berkurang, 3 hari berkurang, ya berkurang kan lumayan. Belum udah lumayan 3 hari deg-degannya, diserahin lagi doa sepakat, nambah lagi deg-degan saya, ya kan, gitu. Udah dari doa sepakat, saya ada lagi pelayanan lagi di mana lagi, itu pokoknya kayak di zona nyaman saya gitu. Kenapa saya ngerasain ditantang lagi, sampai posisi saya jadi WL sekarang ini, kalau saya udah maju ke depan, saya udah nggak ada rasanya. Tuhan sampai sudah seperti itu luar biasanya bekerja. Nervousnya saya tuh dihilangin. Apalagi kalau udah mulai masuk worship, saya ngerasa bukan saya, gitu. Saya ngerasa ada power yang saya nggak bisa jelasin. Jadi selow-lownya keadaan saya, sejelek-jeleknya kondisi saya, sakitkah atau apa, itu pasti ketolong aja, saya nggak ngerti. Karena kayak langsung di take over, kayak bukan saya lagi gitu. Nah itu yang saya rasakan. Saya ngerasa udah oke, udah nggak deg-degan, yes. Pak Gem bilang siap-siap lagi suruh ini. Deg-degan lagi saudara. Aduh, makanya semalam Pak Gem bilang ready for tomorrow. Saya bilang fighting for the anxiety. Saya bilang saya benar-benar berjuang banget untuk ngelawan rasa cemas yang sangat itu. Perut saya bergejolak, mules. Karena sebenarnya saya, aduh gimana, saya lihat yang lain-lain pada bagus-bagus, saya nggak bisa ini. Jadi makin banyak intimidasi ya, sana sini banyak pikiran saya. Ya tapi saya mau belajar iya aja, tadi saya udah bilang, kan saya kapok. Saya udah pernah kabur dari pelayanan dan akhirnya saya babak belur. Akhirnya saya habis-habisan dan saya cuma bisa nangis. Nangisnya gimana ya, nangis karena udah gak ikutin jalannya Tuhan. Akhirnya saya menderita. Kita ikutin maunya Tuhan, apa masalahnya hilang? Enggak sih, ada, tapi nggak menderita. Pergumulan kan kita hadapi, kita jalani ya saudara. Tapi kita nggak gila gitu loh. Saya ikutin mau, saya setengah gila, saya udah sampai ngomong sendiri. Ini tuh udah nggak bisa nerima. Saya ngomong sendiri, saya kayak ngomong gitu. Ini tuh udah nggak bisa. Akhirnya sampai titik di mana saya bilang saya nyerah, Tuhan. Saya kapok. Udah, saya mau ikut Tuhan, mau ikutin aja di Tuhan, maunya apa saya ikut. Kita mau masuk lebih lagi. Saya mengajak kita semua untuk buka satu ayat yang ada di 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat 28.
Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ayat 29, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Sini ayatnya ya, Tuhan pakai yang bodoh dari Allah itu. Di sini dikatakan di ayatnya bahwa menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara menyadari itu nggak dalam kehidupan saudara semua? Kita ini sebenarnya kan yang paling nggak becus dianggapnya kalau dunia nilai. Yang tadi saya bilang, biang kerok, si tukang cari onar, ya paling nggak berhasil lah dibanding yang lain lah, ibaratnya gitu. Di mana, kumpulan mana, misalnya di keluarga saudara, atau di pertemanan, atau di mana, ya dianggap yang paling kecil gitu. Nah, tapi Tuhan, baiknya Tuhan itu, kalau di luar kita udah habis, udah gak ada harapan. Tapi bersyukurnya kita ada di dalam Tuhan, dan Tuhan itu sanggup untuk mengubahkan kita. Ya, Tuhan itu sanggup untuk membuat kita yang gak bisa apa-apa jadi bisa melakukan banyak hal dengan Dia. Ya, yang tadinya kita ya memang yang tadinya jadi batu sandungan, akhirnya Tuhan bisa ubah itu jadi berkat. Ya, itulah luar biasanya Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengulurkan tangan kepada kita, apakah kita mau menggapai tangan Tuhan? Apakah kita mau mengambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan sama kita? Atau kita pilih abaikan aja? Saya udah mengalami di mana ketika saya memilih apa yang jadi maunya saya dan apa yang jadi maunya Tuhan itu, saya lihat saya udah bisa bandingin, saudara. Jadi ketika kita memilih melakukan apa yang jadi maunya Tuhan, saudara, saya cuma bisa ngomong, saudara gak bakal nyesel. Tantangannya banyak, tantangannya berat, tapi saudara gak akan pernah nyesel. Saya sangat menikmati perjalanan kekristenan saya, terutama setelah saya benar-benar bertobat. Saya belajar mau mengerti apa yang jadi maunya Tuhan, saya enjoy gitu. Saya menikmati. Jadi kalau ibaratnya tuh kalau hubungan pacaran, ya kan ada kalanya nggak cocok, nggak bisa enjoy kan. Tapi kalau cocok itu kan enak gitu. Nyenengin deh jalan sama dia. Saya suka gitu. Kalau jalan sama dia, ketemu dia itu menyenangkan sekali. Itu yang saya rasakan sama Tuhan. Jadi ya itu yang saya nggak bisa ungkapkan dengan kata-kata. Saya merasakan sesuatu yang enak lah pokoknya kalau sama Tuhan itu. Ya saudara ya. Jadi Tuhan mau pakai kita, dan kita nggak bisa kalau kita masih tetap merasa tinggi atau merasa bisa dan merasa hebat. Kebanyakan kalau orang merasa hebat akan merasa bisa dan pantas. Jadi sulit tunduk sama Tuhan. Atau bisa aja merasa dirinya baik-baik, neko-neko, aku anak baik-baik. Bagus saudara. Itu yang saya harapkan juga terjadi sama mungkin adik-adik saya di sini atau anak-anak saya. Saya nggak mau mereka kecampur sama dunia. Saya nggak mau mereka saya nggak mau nih adik-adik saya di sini yang baru mulai-mulai ini ya, atau anak saya sedikit aja ngerasain apa yang saya rasain dulu, kontaminasi. Saya nggak mau gitu.
Cuman kalau itu dia dibutuhkan kerendahan hati. Kenapa Tuhan cenderung memilih yang seperti itu? Karena dia merasa nggak pantas, saudara. Nah, kalau yang udah baik-baik dari sananya, biasanya dia kan berpikir dia hebat. Saya ini orang yang sangat berprinsip. Dan makanya setan aja nggak berani sama saya. Mungkin gitu mikirnya kan. Ya kan? Karena apa? Terlalu lurus jalannya menurut dia. Jadi, tapi justru orang-orang yang ngerasa bisa dan hebat itu jadi sulit untuk ditegur Tuhan, jadi sulit untuk dididik sama Tuhan, diarahin juga jadi susah. Karena apa? Dia ngerasa pantas. Karena dia ngerasa bisa, aku udah jago, aku udah oke lah gitu ya. Nah itu ya saudara, jadi kalau belajar dari ayat ini ya kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Gitu ya saudara. Nah sekarang bagaimana Tuhan membawa pemberesan untuk kita? Saya mau mengajak kita semua untuk buka lagi di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat 4 sampai 5. Yesaya 40 ayat 4. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ya, ini ayat yang saya pegang waktu awal saya tobat awal-awal itu. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Jadi jangan ada yang bolong-bolong, jangan ada yang bergeronjal-geronjal. Harus menjadi tanah yang rata, yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Kalau saya nangkepnya ini gambaran Tuhan meluruskan. Jadi Tuhan itu jalan hidup kita belok-belok, bengkok, tapi Tuhan bikin rata gitu. Apa bikin lurus ya saudara ya. Nah di situ baru kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Boleh lanjut lagi di Yesaya 40 ayat 9 sampai 11. Yesaya 40 ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Ayat yang ke-10, lihat, itu Tuhan Allah, Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Dia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat yang ke-11, seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Ya, amin. Ya di sini saya fokus di ayat yang terakhir aja ya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jadi seperti ini ya Tuhan menuntun kita. Dia memperbaiki kita, Dia meluruskan kita. Seperti seorang gembala, Tuhan itu menggembalakan kita, kawanan ternaknya, dan menghimpun kita dengan tangannya. Kita juga dipangku, dituntun dengan hati-hati. Ini ya, saya bisa merasakan di dalam kehidupan saya bagaimana Tuhan mulai mengikis, memperbaiki, menambal. Setiap lubang ditambal, yang belok-belok dilurusin. Nah itu memang butuh waktu, butuh proses, tergantung kita seberapa mau diajak kerjasama. Jadi kalau mau cepat matang, ya nurut. Kalau masih berontak-berontak, lama. Ya, jadi Tuhan mengerjakan sesuatu, tapi kita harus bisa diajak kerjasama.
Kalau kita nggak mau diajak kerjasama, kabur-kaburan, lari-larian, pakai pikiran sendiri, maunya kita apa? Ya nggak matang-matang. Apa yang bisa dilihat? Nggak ada. Bisa jadi berkat untuk sesama? Nggak juga. Yang ada malah bikin onar. Akhirnya di tempat itu kita nggak jadi berkat, kita jadi batu sandungan. Karena apa, isinya daging semua. Kita nggak mau tunduk, kita nggak mau biarin Tuhan. Lah Tuhan, aku seteru dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya aku gimana, aku rela. Emang susah saudara, saya sendiri merasakan bahwa ketika kita dibentuk itu menyakitkan. Tapi kalau kita makin nolak, kita makin berontak, itu makin lama dan keadaan kita tidak menjadi lebih baik. Ya. Jadi Tuhan tidak hanya menyembuhkan fisik tapi jiwa kita. Kita banyak menemukan, bahkan saya sekarang mau tanya sama saudara, berapa banyak dari saudara di tempat ini yang pernah mengalami mukjizat kesembuhan? Oh cuma satu? Oh banyak. Ya, juga merasakan itu. Nah kebanyakan kita orang percaya fokusnya di situ, ya. Gimana Tuhan menyelesaikan hal itu, penyakit di tubuh saya. Tuhan menyembuhkan itu bagaimana. Tetapi kita abai dengan jiwa kita, bahwa jiwa kita juga harus diperbaiki. Kadang-kadang juga, bukan kadang ya, seringnya, keadaan fisik kita itu juga pengaruh dari jiwa kita. Ya kan? Karena di sini yang nggak mau beres, makanya di luarnya juga nggak beres. Jadi 1+1 sama dengan 2, istilahnya gitulah. Ya. Nah, jadi saya mengajak kita semua untuk mengalihkan fokus kita ke hal seperti itu ya. Jadi jangan juga berpikir bahwa saya ini udah begini, saya lahir kayak gini, udah nggak bisa diapa-apain lagi, gitu. Saya memang orangnya pemarah, ya udah pemarah aja, gitu. Gak bisa berubah. Atau saya pemalas, apapun itulah kelemahan-kelemahan kita. Pokoknya udah nggak bisa digeser-geser, itu udah saya, Tuhan mencintai saya apa adanya. Tapi sembuh, sakit saya harus sembuh. Kita mau mukjizat-mukjizat yang di luar, kita fokus di situ. Gimana caranya saya punya duit, ya kan? Gimana caranya ini uang saya bertambah, saya bayar kontrakan. Gimana caranya supaya saya punya rumah, supaya saya punya mobil, sakit saya sembuh, fokusnya di situ. Tapi nggak peduli bahwa sebenarnya jiwamu itu sakit dan perlu untuk dirubah, perlu untuk diperbaiki. Kita fokus yang di luar-luar, gitu. Nah itu yang menjadi kebanyakan anak Tuhan itu seperti itu, yang nggak paham ya. Kebanyakan mereka berpikir seperti itu, gimana caranya supaya sesuatu yang di luar itu benar, tapi di dalam ya nggak tahu kayak gimana. Ya pokoknya begini. Nah, kita diproses segala kelemahan yang menjadi penghambat untuk dipakai akan dikikis Tuhan. Kenapa sih kita tuh harus dirubah? Kenapa? Karena itu menghambat kita juga, saudara. Kalau kita masih mau diemin itu, kita masih mau diemin karakter lama itu hanya akan menjadi penghambat. Kita nggak bisa maju juga, kita stuck di jalan. Apalagi saudara, kita dididik di sini, kita sama-sama naik ya. Kita sampai di ketinggian tertentu, ada pancingan, masih bawa karakter lama, kepancing kita. Kita naiknya susah saudara. Kita kepancing, gelundung lagi kita ke bawah. Mulai lagi naik lagi, capek nggak tuh?
Kalau saya sih nggak mau, gitu. Jadi ya fokus di situ, gimana kita bereaksi di dalam. Gampang nggak? Susah. Tapi itu yang namanya dibilang peperangan, ya itu. Karena sulit. Kalau gampang saya rasa namanya bukan pergumulan. Kalau gampang namanya bukan peperangan. Karena ini memang sulit. Itu yang saya rasakan ya. Ya contohnya, saya sebelum 2-3 hari ada yang mancing emosi saya juga. Hampir saya mau balas itu ya. Saya pikir ini distraction. Ini suatu apa ya? Distraction itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya, pengalih perhatian. Saya mesti bawain firman ini. Kalau saya balas dia gimana itu saudara? Apa enggak celah saya kebuka gede banget itu kan? Ya kan? Kita harus langsung waspada. Nah ini kan iblis itu kan berusaha narik kita balik lagi terus ke kita yang lama kan. Karakter kita yang lama terus kan. Yang tadi saya bilang Tuhan udah nyembuhin dari penyakit kronis jiwa kita. Tapi apakah aman terus-terusan? Ya kita dipancing-pancing. Ini mantan pemarah, yuk kita coba. Iya kan? Dia senggol bacok dulu, kita coba. Mari kita senggol dikit. Tapi saya bersyukur ada saudara semua juga dukung doa. Kita semua saling dukung doa di sini. Dan Tuhan ingetin, suara Tuhan berbicara lebih keras daripada suara ego saya. Saya bisa oke. Kita nggak ngurusin yang gitu-gituan. Itu racun dan kita nggak ngurusin yang hal seperti itu ya saudara. Jadi ya kita sama-sama maju, naik, jangan sampai pancing. Karena kalau kepancing, saudara gelundung lagi ke bawah. Naiknya susah. Capek, rugi berat. Jadi ingat di mana kita berdiri, stand your ground. Ya, itu hakmu di situ, jangan geser. Tetap fokus di situ aja. Jangan kayak teralihkan ya. Saya percaya Tuhan kan bilang kita ini sebenarnya seperti kita kayak perlombaan, bener gak sih? Coba saudara bayangin, ya saya sama Oya misalnya nih lomba yuk lari gitu kan, sama Rizka gitu ya. Lomba lari ini cepet-cepetan ya kan, misalnya gitu. Emangnya saudara pikir kalau kita lari gitu, kita fokus ngeliatin Rizka, ngeliatin Oya gitu, apa enggak malah kesandung? Ya enggak? Apa enggak malah jatuh? Lari malah lari aja, nggak usah ngeliatin yang lain-lain gitu loh. Maksudnya jangan ke distract, jangan mudah dipancing. Fokus aja kita lagi lari gitu. Jadi jangan kayak si Rizka nih ngapain gitu kan, si Oya nih ngapain gitu kan. Jadi nggak usah diurusin yang kayak gitu saudara ya. Apapun itu yang menjadi hambatan bagi kita, ya kita harus bisa langsung waras gitu ya. Jadi jangan kalau udah ada pancingan-pancingan jangan langsung jadi gila ya, langsung waras dulu ya. Perhatikan kita tuh siapa, anaknya siapa, anak Tuhan ya. Kita berdiri di tanah yang tinggi, udah di tanah tinggi jangan turun lagi. Tetap aja fokus sama race-nya kita, perlombaan kita ya saudara. Ya. Hidup kita ini sebagai persembahan untuk Tuhan. Saudara setuju dengan saya? Amin. Nah, layaknya persembahan, kalau zaman dulu itu, kalau persembahan yang bagus itu kan hewan ya, agak benar nggak? Itu kan disembelih ya, dibunuh dong. Nah, berarti kita dibunuh. Apanya? Kedagingannya, itu. Jadi kalau kita hidup sebagai anak Tuhan, kita ditaruh di altarnya Tuhan, ya harus merelakan diri, dihabisi daging kita, ya.
balik lagi tadi saya bilang dibutuhkan kerjasama kita ya. Oke, tapi ini emang nggak mudah ya saudara, emang nggak mudah. Saya mengakui untuk menundukkan diri bagi saya itu sulit. Sampai saya dulu pernah ditegur Tuhan begini. Saya lupa sih persis-persisnya ayatnya kayak gimana, tapi itu ada. Tapi saya juga lupa juga itu di mana, bunyinya seperti ini. Apakah kamu harus seperti bagal yang harus dikekang, tali les itu loh. Ya itu kayak gitukah kamu tuh? Itu. Saking susah. Itu lagi gitu kan. Perkara-perkara itu lagi. Historical banget gitu kan. Saya itu dulu dan drama banget gitulah intinya. Ya. Karena memang kenapa sulit saudara? Moyang saya itu bukan pelaut. Jadi di Jawa itu ada 2 kerajaan ya, satu Mangkunegaran itu saya turunan dari raja nomor 5. Saya biasa di tempat eyang saya itu selalu punya asisten rumah tangga itu minimal 3. Dan mereka kalau manggil saya itu Ndoro. Ndoro itu artinya master. Susah, makanya saya dibiasain begitu dari kecil. Jadi bagi seorang saya, kalau sampai bisa jadi iya sama Tuhan, kalau bisa belajar nunduk, itu mukjizat. Karena sebenarnya susah. Saya terbiasa di begitu. Ya. Tapi sekarang saya udah gak bangga dengan itu kan. Kenapa? Saudara-saudara yang lainnya yang belum bertobat membanggakan itu. Mengangkat itu, menjunjung tinggi itu. Tapi saya sudah lepas dari sana. Saya sekarang dengan Tuhan dan lebih hebat lagi, Tuhan itu raja di atas segala raja. Mengalahkan semua raja di dunia, mengalahkan semua tahta yang ada di dunia. Nah itu yang saya alami. Tapi memang sulit, tapi saya mengalami itu. Tadi di titik di mana kita putus dengan dosa, kita berteriak minta tolong supaya Tuhan lepaskan kita dari itu semua. Kita mulai masuk dan nurut, baru saudara, baru mulai kelihatan semua apa yang sudah Tuhan tetapkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi panggilan kita, itu bisa dilihat. Kalau udah mulai nurut. Kalau masih berontak-berontak, gak usah harap lihat apa-apa. Gak ada kelihatan apa-apa. Tetapi di saat kita mulai belajar nurut, kita belajar untuk mau denger sama Tuhan, nah itu baru kelihatan. Ya, saya mengajak kita untuk buka 1 Timotius 4 ayat 14. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya. Ya. Saya pribadi merasakan itu ya saudara. Yang tadi saya cerita sebelumnya, sudah pernah dinubuatkan, saya kabur. Saya mulai masuk lagi di CG, dan ada peneguhan lagi. Pagem yang nubuatin. Ya, waktu itu Tuhan bilang heart of worship. Dan memang saya penyembah. Dan itu panggilan saya. Lewat penumpangan tangan, nubuatan. Ini pun juga nubuat. Ini saya harus membawakan firman. Saya pegang 1 nubuatan pagem waktu itu, saya ditumpang tangan.
kamu akan berkata-kata tentang aku. Itu clue saya. Itu clue saya untuk maju di situ. Karena kalau nggak ada itu mungkin saya enggak deh. Tapi saya mau belajar iya aja deh, Tuhan mau kayak gimana, biar Tuhan aja yang kerja. Gitu. Karena Tuhan sendiri udah bilang, kamu akan berkata-kata tentang aku. Itu aja, saya cuma mau setia, saudara. Saya mau belajar untuk iya sama apa yang mau jadi maunya Tuhan. Saya percaya juga saudara di tempat ini, kita semua itu dipakai sama Tuhan, kita dipanggil sama Tuhan. Fungsinya masing-masing Tuhan sudah yang paling tahu. Kenapa dia nggak tahu saya. Kenapa Pagem ya Tuhan yang tahu. Kenapa saya Tuhan yang tahu, saya nggak ngerti juga. Gitu. Tapi itu Tuhan udah tanam di dalam diri kita. Dan itu harus terlihat, maksudnya dalam artian harus nyata, jadi nyata. Tuhan itu kan berarti ibaratnya kalau saya boleh ngomong ada mimpi, ada harapan. Harapan Tuhan di kita mau seperti apa? Tuhan maunya kita dijadiin kayak mana? Nah itu harus jadi, saudara. Jangan sampai Tuhan udah tentukan kita malah milih lari. Kita malah milih, suka-suka aja. Ikut Tuhan, susah atau apapun alasannya. Akhirnya kita nggak mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, yang apa yang jadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Nah, kita juga harus cari tahu apa panggilan kita. Lama-lama nanti kelihatan saudara, tapi setia ya saudara. Setia ada di tempat, jangan kabur-kaburan. Saya ingetin lagi, nggak usah buka. Kita berusaha lari dari panggilan. Saudara ingat sama cerita Yunus? Nah ini contoh babak belur juga, akhirnya dimakan ikan. Sebenarnya nggak usah sampai dimakan ikan, tapi ya itu karena kabur dimakan ikan kan. Nah, jadi kalau kita udah tahu Tuhan panggil jadi apa di gereja ini, banyak kan tugas kita di sini. Contoh ya, banyak sebenarnya kita lakukan. Pelayanan itu nggak melulu di dalam gereja, di luar juga banyak hal yang kita lakukan yang konteksnya melayani juga. Tapi kalau kita sudah dipanggil untuk pelayanan-pelayanan tertentu, saudara setialah. Ya apapun itu, mau itu urusan ego atau bersinggungan dengan sesama atau nggak enak dirasa, berjuang gitu. Stay still, stay put, terus maju. Jangan, maksud saya jangan mundur, bergeraknya maju gitu. Jadi jangan kita malah mundur atau kabur dari itu, nggak jadi lebih bagus, percayalah. Karena saya udah ngerasain, saudara, saya sering ngomong gini, lebih baik kalau kasih Tuhan harus dialami sendiri, ada amin saudara. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu tuh gak enak. Kalau bisa belajar dari orang, dengar cerita orang, langsung cepat pinter deh. Jadi gak usah sampai ngalamin. Jadi gak usah harus jatuh dulu, gak usah harus sakit dulu, gak usah harus babak belur dulu. Kalau Tuhan masih pakai orang-orangnya, apalagi yang dulu pernah jatuh, udah bisa keluar dari kejatuhannya, masih bisa bicara di depan saudara, dengarkan itu. Karena sakit yang saya alami tidak perlu saudara alami juga. Ya, mengalami sendiri ya kasih Tuhan. Tapi pemberontakan, kebandelan, singkirkan itu jauh-jauh ya saudara ya. Ya. Ya saudara, sebenarnya saya juga pernah dinubuatkan bahwa saya ini lebih diberkati ketika saya melayani daripada bekerja. Jangan lagi mikir duit ya saudara.
Jangan mikirnya itu, jangan mikirnya tuh harta-harta dunia itu, bukan. Berkat Tuhan tidak berbicara tentang itu. Tetapi ketika saya memilih fokus pada sesuatu yang sebenarnya bukan panggilan utama, saya kerja, saudara, saya kerja. Saya nggak bilang bahwa saudara jangan kerja. Saya kerja, tetap kerja, tapi pelayanan saya nomor satu. Saya kerja itu gak enak, maksudnya dalam artian capek. Saya guru, saya mengajar, saya selesai ngajar itu bisa jam setengah 9, setengah 9 malam. Saya capek. Kadang kalau dipikir sebagai manusia saya butuh healing. Tapi hari Minggu ada pelayanan kan. Sabtu saya bisa aja jalan-jalan. Ya saya juga jalan-jalan, tapi saya lihat dulu ada tugas gak. Kalau saya ada tugas hari Sabtu, biasanya saya gak keluar kalau gak kepepet. Karena saya harus persiapkan diri saya untuk hari Minggu. Terus kapan healingnya? Gak ada sih. Tapi ada waktunya. Tuhan akan izinkan seperti itu. Karena kalau menurut saya, pelayanan dan pekerjaan, saya punya satu prinsip sebenarnya gini. Saya tuh paling gak mau kerja bagai kuda. Kerja keras bagai kuda, itu saya gak mau. Kerja keras untuk Tuhan itu boleh. Tapi kerja yang untuk itu, pekerjaan yang dunia itu jangan jadi kayak bagai kuda. Karena saya percaya Tuhan tuh pelihara sebenarnya. Jadi gak usah ngeforsir, gak usah maksa gitu, saudara. Kita tuh pasti dipelihara, amin, saudara. Kita gak kekurangan apapun yang baik. Saya sendiri ngerasain pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya itu luar biasa, konversitan saya satu panjang. Tapi saya itu cuma bisa, wah Tuhan luar biasa, Tuhan luar biasa, wah luar biasa gitu. Tapi saya belajar, ya saya mantan pemberontak dulu kan lari. Saya belajar untuk setia, saya belajar untuk dahulukan apa yang jadi kepentingan Tuhan dulu. Pernah satu ketika tiba-tiba Bugem juga telepon, saya di mall. Pas saya gak tugas hari Minggu, tiba-tiba telepon, Lia ini soalnya kenapa ya Bugem, waktu itu saya lupa. Oh pemusik 2 gak ada, jadi Kaleb harus mundur jadi di belakang untuk bass. Kamu bisa gak jadi kamu aja dulu nih WL besok. Waduh, di mall. Tapi saya bilang ini pelayanan. Ya, saya iyain aja. Padahal lagu juga gak ada, itu jam 7 malam. Saya iyain aja, udah tutup. Saya langsung bilang sama satu pasukan saya, suami saya dan anak-anak, pulang. Kenapa, Mam? Besok mami pelayanan. Jadi mereka udah tahu. Dan puji Tuhan, kalau kita membiasakan, kita jangan jadiin anak-anak kita alasan juga, saudara ya. Anak-anak saya udah paham juga. Jadi mereka dukung pelayanan orang tuanya. Sampai setahun yang lalu, Kak itu harusnya mau ngerayain ulang tahun. Tapi Bugem Pagem telepon saya harus melayani ibadah kedukaan. Ya. Saya omongin anak saya, ini melayani Tuhan lebih penting. Mau gak urusan Koko digeser? Anak saya laki-laki. Iya Mam, gak apa-apa, ngerti. Jadi kalau saudara pikir sulit, saudara yang mempersulit gitu. Tapi kalau anak-anak kita dari kecil udah dididik seperti itu, mereka akan mengerti sebenarnya. Ya, kita jangan bikin situasi kita itu mendukung kepentingan Tuhan. Jangan kepentingan Tuhan itu istilahnya harus ngertiin situasi kita. Anak saya beberapa kali panas, demam tinggi. Orang tuanya harus pelayanan, tetap aja. Saya bawa bantal aja situ, tidur. Kenapa? Orang tuanya harus pelayanan, tapi mereka paham, untungnya syukur, puji Tuhan, saya bersyukur banget. Mereka itu enggak protes. Ya saudara. Tapi saya selalu tanamkan sama anak-anak saya, kenapa saya enggak mau kejadian
di mereka kayak gitu. Saya bilang, Tuhan itu yang paling sayang sama kita. Dia harus diutamakan. Tuhan itu yang pertama dan yang utama. Itu saya sounding, saya sama suami. Sounding terus. Pernah juga yang kecil ngomong, Mam, ke gereja ini capek juga ya. Udah mulai bisa ngomong dia tuh. Sebelumnya dia ngomong sama bapaknya langsung kayak urgent banget. Anakmu ngomong seperti ini, urus itu. Jadi, tapi saya kasih tahu gitu, adik, kita bisa bernafas itu karena Tuhan. Semua, saya sama-sama bilang, adik bisa sekolah, adik bisa makan, ada atap di atas kepala kita, itu Tuhan. Tuhan itu pertama. Saya tanya, adik main sehari, seminggu berapa kali? Setiap hari. Ke gereja berapa kali? Sekali, seminggu. Dia, saya bilang, nah, kalau main kenapa bisa nggak capek? Tapi saudara gini loh, kita bisa ngomong itu ke anak kita. Maksud saya di situ, ya tugas kita sebagai orang tua yang mengarahkan supaya anak kita paham dari kecil, dia sudah tahu itu. Ketika dia dewasa, dia nggak keluar dari itu. Karena sekarang ngeri sekali, serem banget keadaan dunia ini, serem. Jadi emang kita harus ajarin itu dari mereka kecil banget. Gak usah dipikir masih kecil mana paham. Gak usah dipikir gak akan paham, dia gak akan ngerti. Jadi kita tetap harus ini ya, harus tetap kita sebagai orang tua, kita sounding anak-anak kita. Oke, Tuhan itu kalau mau pakai orang, Tuhan itu tidak memakai yang mampu, tetapi yang mau. Kalau saudara itu mau, Tuhan bisa bikin saudara bisa. Tuhan yang akan memampukan sendiri ya. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita pikir, maaf. Oh iya, ketika kita melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, kita pikir itu kita terbatas, ya kan? Banyak loh anak-anak Tuhan, terutama yang muda-muda, urusan-urusan gereja itu nggak keren. Jadi sebenarnya sulit untuk menaruh hati di situ. Pelayanan itu apa sih? Apalagi kalau gerejanya kecil. Ya enggak, anak-anak muda senang ngelihat gereja gede-gede. Keren kan? Settingan panggungnya, lampunya, ya kan? Itu baru mungkin merasa pantas. Tapi kalau kecil-kecil enggak gitu. Padahal saudara, saya cuma gimana ya, strata pendidikan dari tingkat yang rendah sampai ke tinggi, menurut saudara banyakkan yang rendah, SD, SMP, atau S2 profesor, S3. S3 itu lebih sedikit jumlahnya, tapi gak banyak yang mampu di situ. Jadi saudara bersyukur kalau kita dikumpulin di tempat yang kecil seperti ini. Saudara merasakan gak kita dididik di sini itu beda? Kita nggak seperti rakyat sipil, kita tuh kayak militer. Saya ngerasain itu. Di sini itu trainingnya keras. Ya, yang Pak Gem bilang minggu lalu, yang ada isinya stay, yang nggak ada isinya terbanglah dia keluar.
Karena nggak semua bisa menghandle beratnya training itu. Kita jangan fokus dari yang tampak luar, ya kan? Kita jangan fokus mesti yang ribuan, ratusan ribu, puji Tuhan saya bersyukur banyak jiwa diselamatkan. Tapi kalau Tuhan memanggilmu untuk ini, jangan fokus di tempat-tempat lain yang emang bukan panggilan, yang emang bukan itu. Jadi kalau Tuhan emang tempatin di sini, walaupun kecil, setia saudara. Gak usah mikir-mikir yang lain-lain, kita mikirnya roh, bukan daging. Kita ngelihat dari sisi roh, bukan dari sisi daging ya. Ya, kita suka yang sifatnya penampilan atau kulit atau yang kelihatan dari luarnya heboh, oke ya. Ya. Oke, saya tadi sudah bilang juga kalau kita mau ikut apa yang jadi maunya Tuhan, Tuhan akan bawa kita bisa melakukan banyak hal. Kita nggak stuck di situ-situ aja. Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat dan ke jalan-jalan di mana kita bisa produktif untuk Dia. Itu enak banget saudara. Ya, kita tetap berjuang. Saya nggak bilang bahwa ini gampang. Tapi tadi yang seperti saya bilang, kita bisa enjoy. Ada sukacita dan sejahtera yang Dia taruh dalam kita. Tantangannya ada, masalahnya ada, tapi kita tetap terjaga. Ya, kita nggak jadi error. Gitu ya saudara. Oke, sudah berapa lama ya? Ini saya cepet-cepet deh. Roma 12 ayat 4 sampai 8. Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat yang kelima, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat yang keenam, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ayat yang ketujuh, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Ayat yang kedelapan, jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Umat Tuhan harus saling bersatu. Karena pada dasarnya kita semua saling membutuhkan. Ya saudara, gak semua harus jadi piring. Tidak semua harus jadi sendok atau gayung. Kalau semua mau jadi piring, siapa yang jadi sendok? Ya kan? Jadi kita gak bisa pilih-pilih yang namanya pelayanan itu. Saya gak mau jadi ini, saya maunya ini. Gitu. Ya suka-suka kita lah, yang seperti saya bilang tadi. Saya dulu begitu juga. Saya pilih-pilih yang saya mau aja. Itu gak bisa saudara ya. Jadi dalam pelayanan kita fungsi bisa berbeda, tapi ujungnya jadi satu kesatuan. Ya, ibarat sebuah instrumen, ada instrumen yang terdiri dari beberapa parts. Dan ketika semua parts itu digabung, maka jadilah satu instrumen. Begitu juga dengan kita, ya. Kita punya talenta, karunia yang berbeda, tapi ujungnya jadi satu kesatuan. Ya. Kita tuh hanya alat, saudara. Jadi tidak kita nggak ngatur kita harus bikin apa, kita harus berbuat apa, ya saudara. Tuhan yang menentukan. Kita mungkin bisa memutuskan untuk berbuat sesuatu, tapi tanpa pengutusan maka kita pun tidak diperlengkapi. Dan ibarat perang, kita maju tanpa senjata dan tanpa persiapan, kalah. Dan akhirnya
Pelayanan kita bukan pelayanan roh tapi daging. Tidak menghasilkan sama sekali. Karena itu buah pikiran sendiri, maunya kita gitu. Jadi harus Tuhan yang nempatin kita, harus Tuhan yang tentuin dan panggil kita. Di situ kita pasti ibaratnya kita udah diperlengkapi dengan senjata-senjata yang sesuai dengan bagian kita itu apa. Nanti Tuhan kasihnya itu. Ya, saudara, mungkin ada satu orang yang menguasai beberapa karunia. Ada yang cuma 1, 2, 3. Yaitu masing-masing terserah, Tuhan yang ngasih. Kenapa dia bisa 3, saya 1, nggak tahu. Itu Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kedaulatan. Kita tidak bisa mengatur atau menggugat itu. Kenapa dia ini, kenapa saya begini? Itu adalah Tuhan punya kedaulatan ya. Nah, pengutusan ini juga penting ya saudara. Kita pun harus tahu di mana kita diutus. Contohnya saya WL. Ya saya nggak bisa membabi buta. Saya mau di mana-mana gitu. Ya nggak bisa juga. Ya, jadi semua harus doa dulu dan pastikan bahwa Tuhan memang menginginkan saudara melakukan itu. Ya. Ini ada satu contoh juga. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan besar. Satu hamba Tuhan besar ini mengatakan dia nggak percaya karunia kesembuhan sebenarnya. Hamba Tuhan ini, dia bilang gini, waktu itu zaman COVID, dia bilang ayo para healer keluar sekarang ke rumah sakit, sembuhin tuh yang sakit-sakit COVID. Dia bilang gitu, mana kalian semua sekarang? Kalau para penyembuh yang punya karunia kesembuhan. Nah, dalam hati saya pendeta ini nggak paham konsep. Kita ini anak buah, nggak bisa membabi buta. Ya kan? Mentang-mentang kita dikasih karunia ini, kita membabi buta. Mau kerjain ini di situ. Suka-suka kita itu. Padahal bos nggak suruh. Itu pendeta nggak tahu konsep itu. Dia mau ngomong bahwa para penyembuh itu palsu. Hamba-hamba Tuhan yang percaya kesembuhan itu palsu. Padahal nggak gitu cara kerjanya, nggak paham. Gitu. Jadi apapun talenta kita yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, tetap kita harus pergunakan sesuai dengan utusan, pengutusan. Ya, Pak Gembugem juga jadi contoh kan buat kita. Mereka kemana-mana juga berdoa, bahkan pas tangga lagi. Ya kan, berapa banyak dari kita yang berani kayak gitu saudara. Mau kemana, sesuai tuntunan Tuhan pas tanggalnya di situ. Jangan kurang dari tanggal sekian, lewat dari tanggal sekian. Seperti itu loh melangkahnya, hati-hati. Jadi bukan yang suka-suka aku mau ke sana, suka-suka aku mau ke sini, suka-suka aku kan bisa pelayanan ini, aku mau bikin di situ, aku mau bikin di situ. Itu namanya membabi buta. Ya, dan itu enggak. Kita enggak ya saudara. Oke. Apapun pelayanan, karunia, talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, kita harus terima dengan sukacita dan melakukan dengan setia. Ya saudara. Oke, ini yang terakhir. Aduh, ternyata panjang. Kita coba buka Markus 10 ayat 43 sampai 45 ini yang terakhir. Sampai 45. Markus 10 ayat 43, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Ayat yang 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Ini ayat ini dasar pertama yang Tuhan berikan kepada saya ketika saya mulai lagi melayani sebagai WL di CG. Tuhan kasih ini dulu. Dan saya pegang ini banget. Di
Di dalam saya mulai melayani, saya terhitung sudah berapa? 7-8 tahun start WL. Saya ngalamin ini. Dan Tuhan emang proses saya di sini. Jadi di sini dibilang dia intinya ya saudara, bedanya dunia sama kekristenan dengan Tuhan itu berbanding terbalik. Kalau di dunia itu yang makin hebat itu yang makin tinggi, yang paling besar. Tapi kalau Tuhan itu beda, mau jadi yang terbesar siap jadi paling keset. Ya. Di dalam saya melayani, ya saya ngalamin sama yang namanya apa ya istilahnya, ya nggak enak lah gitu. Saya pernah juga dibilang ini WL-nya nggak naik, kalau penyembahan nggak naik, nggak ada urapannya, orangnya nggak ada, udah nggak ada. Cuman saya nyikapin itu harus pegang ayat ini saudara, harus jadi keset. Di sini jangan bergejolak, jangan marah. Ya kalau agak gimana ya saya iya, tapi kan nggak bohong. Saya emang ngerasain, udah ngerasa emang nggak bisa, ditambahin lagi ada omongan kayak gitu, iya kan? Tapi saya setiap begitu, itu kan bertubi-tubi bukan sekali, saudara. Saya ngalamin gini, itu saya banyakan diem, saya nggak ngomong lagi. Saya mungkin kebagem-bugem aja, saya nggak ngomong. Saya diapain, saya diem aja. Diprotes ininya, diprotes itunya, lagu saya diprotes, diganti-ganti, outfit semuanya. Kalau saya masih lihat yang lama tuh, senggol bacok. Tapi tuh udah kasih ini dari awal, kamu mau start a new, kamu mulai dari awal, pegang yang ini. Ya. Tuhan sedang saya waktu itu saya pegang gini, Tuhan, saya tahu Engkau sedang ingin memaksimalkan mental hamba di dalam diriku. Saya harus punya mental hamba. Jadi disikut-sikut, ya aja. Ya. Ini kamu ini, ya aja. Gini, ya aja. Gak usah marah. Gak usah marah. Di sini saya bisa lihat pekerjaan Tuhan nyata. 180 derajat Tuhan bikin saya beda. Dulu saya beringas, ini saya diginiin, saya bisa iya aja loh. Saya bisa iya aja, saya pun gak cerita ke pagem-bugem. Detailnya apa-apa saya nggak ngomong. Mungkin suami saya tahu, tapi saya lebih baik dia nggak tahu. Karena saya pikir saya gini-gini saya banyak urusin sendiri sih. Saya manage di sini aja yang penting. Ya saudara, yang penting di sini di manage. Saya ada satu nubuatan yang saya dapat belakangan. Saya lagi penyembahan di rumah. Sebenarnya saya berdoa untuk pekerjaan suami saya. Dia mulai bekerja di tempat yang baru. Dan saya doain dia sebenarnya. Dan nubuatan yang keluar, kalau di rumah itu keluar bahasa Indonesianya. Kalau di sini ada translator. Nah itu sucilah dalam hatimu, bersihlah dalam kelakuanmu, bagikan damaimu. Itu saya dapat gitu. Dan saya pikir untuk suami saya, ternyata untuk saya juga gitu. Jadi ini yang harus diurusin di dalam, saudara. Kita nggak tahu Tuhan mau bawa kita sampai mana dan kemana, tapi kita harus belajar setia ya saudara ya. Seni mengikut Tuhan itu adalah seni kehilangan diri. Di situ kita baru bisa membawa kemuliaan bagi Dia. Ya, dulu beringas dan berontak, banyak menuntut, tapi sekarang belajar untuk jadi nurut.
nggak menjadi pelawan lagi, belajar tekan ego dan emosi. Tuhan membawa makin dalam, makin naik, makin diberi tanggung jawab. Saudara, jadi nggak ada tempat yang lebih baik, nggak ada posisi yang lebih baik lagi selain tempat dan posisi di mana Tuhan mau kita berada. Saudara pikir, saudara tempat di luar sana, di luar dari kehendak Tuhan, itu bisa lebih baik? Enggak. Tetap pilihlah posisi di mana Tuhan mau saudara berada. Itu yang terbaik yang saudara bisa dapatkan. Jangan pernah mikir sebaliknya. Makanya terus fokus, Tuhan, saya harus di mana, saya harus apa. Ya saudara ya. Percaya bahwa kalau kita mau merasakan sukacita yang sebenar-benarnya, itu ya ketika kita jalan dalam kehendak Tuhan. Kita bisa melihat makin lama banyak yang bisa kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Saudara, kita mengajak kita sama-sama berjuang ya. Kita semua masih ada PR masing-masing sesuai dengan kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan kita. Tapi saya mengajak kita semua untuk sama-sama berjuang menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Amin saudara. Oke, saya rasa sudah cukup. Saya tadi bilang sama Pak Gam, saya bentar aja, 15 menit, saya kebablasan, maaf. Baik, saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat pesan-Mu, buat firman yang boleh kami dengarkan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman-Mu kami semua ini boleh lebih lagi diubahkan. Kami boleh lebih lagi Tuhan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kami mengaku Tuhan bahwa kami tidak sanggup, tanpa Engkau kami tidak bisa. Tapi Tuhan, kami mau belajar nurut. Kami mau fokus dengan apa yang jadi keinginan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menggali lebih lagi apa yang jadi rencana Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk setia, stay put Tuhan, supaya kami bisa mengerti lebih lagi apa saja yang Tuhan ingin kami kerjakan, apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami lebih lagi di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus bekerja. Roh Kudus-Mu terus membimbing kami Tuhan setiap saat, setiap detik dalam kehidupan kami. Kami selalu percaya Tuhan, Engkau selalu berkata-kata, Engkau tidak pernah lelah mengajar kami Tuhan setiap saat, dan kami bersyukur Tuhan kami memiliki Engkau, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami semua di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya demi hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, ini doa kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati. Saya mau bagikan sedikit aja, lebih 5 menit aja. Kita bicara soal, tadi Lia bicara soal ketaatan tentang panggilan. Saya teringat kakak saya punya seekor anjing. Terkenal ini anjing nakalnya minta ampun. Nakalnya minta ampun. Bisa bayangin ya, kalau saudara pakai masker datang ke rumah mami saya, pakai masker nih, dia bisa loncat ambil maskernya, nakal, terus dibawa lari. Kita bawa sepatu nih, kita mau pakai sepatu, kita taruh sepatunya, itu sepatu udah dibawa lari sama dia. Ya, bagi sebagian di sini mungkin tahu, kayak Yudi tahu namanya, anjing itu namanya Toby. Waduh, nakalnya minta ampun, nakalnya minta ampun. Namanya Toby. Tapi
hebatnya, anjing ini bisa nurut ketika ada cemilan di tangan. Begitu ada cemilan di tangan, anjing ini langsung diam, nurut. Sit, langsung duduk. Shake hand, kasih tangan. Door, langsung terbalik. Cuman kalau ada cemilan, saya cuman bilang sama saudara, jangan jadi orang Kristen seperti itu. Ketika Tuhan sepertinya semua doa kita nggak dijawab, semua yang kita mau nggak dapet, kita liar kayak anjing. Liar banget. Tapi begitu ada sesuatu di tangan Tuhan, baru kita cari Tuhan benar-benar. Saya bilang, sorry, maaf, saya bilang ya, you nggak beda sama si Tobi. Ngerti? Saya cuma bilang sama saudara, jadi taat itu bukan karena apa yang Tuhan bisa beri, tapi jadi taat itu karena apa yang kita mau beri buat Tuhan. Itu kunci dari ketaatan. Saya berapa kali saya bilang sama saudara, jangan tunggu bertobat. Jangan tunggu berobat. Begitu udah kena sakit baru teriak-teriak ke Tuhan. Sebelum sakit teriak ke Tuhan. Cari Tuhan yang benar. Bisa bayangin kalau kita jadi anak-anak penurut, seperti di Efesus 5 dibilang, jadilah anak-anak penurut. Yang nunduk terus sama Tuhan. Maunya kemana Tuhan, saya ikutin. Tuhan maunya apa, saya ikutin. Tuhan mau bikin apa, terserah. Saya berapa kali saya ngomong sama saudara, Tuhan mau injek gas, Tuhan mau injek rem, terserah Tuhan. Yang pasti saya tahu, Tuhan pasti menghantar saya pada tujuan. Nggak usah takut, kalau saudara hidup dalam Tuhan, nggak usah takut saudara melarat. Nggak usah takut saudara akan melarat, nggak usah takut. Saudara ikut aja sama Tuhan, percaya janji Tuhan bilang apa, burung di udara dipelihara. Bunga di ladang dijaga kok. Nggak usah takut. Permasalahannya apa? Lu taat nggak atau enggak? Itu aja. Ikut Tuhan atau enggak? Itu aja. Jangan pikir kita pelayanan, Tuhan harus berkati kita, salah. Justru pelayanan kita memberkati Tuhan. Bukan Tuhan memberkati kita. Tapi pelayanan adalah kita, apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Ya, itu pemberian. Oke? Kita semua mau berubah ya. Bilang, saya bukan Tobi. Ya, jadi saya anak Tuhan. Yang saya itu bukan taat karena ada cemilan, ada sesuatu di tangan Tuhan, bukan. Tapi saya taat karena saya mau memberi sesuatu buat Tuhan. Amin. Oke, Tuhan berkati.